أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولإمامنا ولأولادنا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ada satu materi yang harusnya dibawakan oleh Bu Lia Windari tentang diferensiasi pembelajaran yang harusnya kemarin diberikan, tapi Masya Allah memang ya kita bersyukur berkenalan dengan Bapak Nurul Hamdi. Beliau luar biasa, tidak pelit ilmu ya, maka buat orang yang tidak pelit ilmu kita sediakan waktu, iya kan? Awan ya, di depan ini ya, satu kelompok. Lalu ibu-ibu yang di barisan sebelah kiri, walk, 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 walk. Dan bapak-bapak, walk, 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 walk. Tantangannya, tantangannya, Bapak Ibu nanti waktu saya tunjuk, misalnya saya tunjuk sebelah sini untuk lagu pertama, Potong Bebek Hamsa, masa dikuali, wek 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 wek. Terus yang kemarin saya tunjuk dia harus menyambung. Jadi pas konsentrasi, waktu saya tunjuk ujung
pemimpin di masa depan. Oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Mas Ibu. Ayo sekolah, ayo belajar, ayo sekolah, ayo belajar. Kita semua bersama-sama meraih cita. Ayo kawan, kita semua bersama-sama meraih cita. Di sekolah Alfitia tempat wujudnya para leader. Di sekolah Alfitia tempat wujudnya para leader. Ayo sekolah, ayo belajar. Anak-anak, selamat datang di sekolah kita Alfitia. Anak-anak, selamat datang di sekolah kita yang tercinta. Anak-anak, selamat datang di sekolah kita Alfitia. Anak-anak, selamat datang di sekolah kita yang tercinta. Hayya oh, hayya oh, hayya oh, hayya oh, hayya oh. Para berjuang kita soleh-soleha. Ayo kita terus berlari mengejar mimpi dengan berlari. Terus berjuang, jangan menyerah, bersungguh-sungguh. Oh yeah. Allahu Allah, Allahu Allah. Berada dalam lingkaran, berjalan ke arah sebelah kanan ya sambil bertepuk tangan dan pengennya apa? Di sini tenang, di sana senang. Oke. Dengarkan arahan saya, lalu sampaikan refleksi Bapak Ibu. Ya. Oke. 3. Kalau saya sudah sebutkan 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, Bapak Ibu langsung berkeliling lingkaran, bertepuk tangan dan bernyanyi. 1, 2, 3, mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. 2, 2, kawan-kawannya 2. Iya, sampaikan refleksinya. Sampaikan refleksi video tadi, silakan. Udah dapat kawannya, sampaikan refleksi bergantian. Pak Eki sama Pak Endra tolong dicek, Pak Eki sama Pak Endra, kadang bapak-bapak apakah disampaikan mencoba memilih murid-murid refleksi videonya tapi terbiasa melakukan bergantian, pastikan bergantian menyampaikan refleksi videonya. dalam pengasuhan di luar rumah. Jangan cerita lain ya, cerita lobang, cerita bakar ayam. Jika saya ingin menjadi derajat di kelas, maka saya harus belajar lagi di Nggak serta-merta nyalahin anaknya, tapi yang sebenarnya ngobrol sama orang tuanya supaya dapat informasi dari tantangan biasanya kita lihat di sini guru di dalam video ini tidak melalaikan yang lain. Meskipun guru memiliki kesabaran besar, tapi kita harus kumpul.
dalam paham nihilism Oke, mari kita berputar. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Tiga. Kalau lagi berdoa aja. Udah? Kalau kurang boleh berdua, tapi jangan ngomong-ngomong lagi. Ya, silakan sampaikan refleksinya. Tolong dicek ya, Pak Eki dan Pak Hendra. punya ibu berapa baris siapa dulu nih ibu panjang nanti nggak jangan disortir bu jadi dari film video itu film tanda ini tapi gurunya bilang kamu buat tuh nggak sengaja bu, padahal kita yakin dia pun sengaja buatnya. Karena dia cari perhatian. Tapi gurunya tetap bilang, iya ibu yakin kamu nggak sengaja. Kamu kita tahun pertama. Iya, tapi iya. tunjukkan dengan hati nurani Senang. Membangun komunikasi dengan orang tua murid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Oke. Ya. Coba ulangi yang pertama. Iya, yang kedua. Iya. Waktunya cuma 30 menit. Saatnya Di kelompok orangnya banyak juga. Ya. arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari kelompok Haya dan kelompok Allah bergabung untuk mewujudkan diferensi belajar. Nah, topik yang kami ambil itu adalah topik wudhu, khususnya SD kelas 5 SD spesifiknya. Saya akan menjelaskan diferensiasi, nanti Pak Firman yang akan menjelaskan seluruh detail dari sampai produknya. Baik, yang pertama saya mau menjelaskan diferensiasi pembelajaran. Jadi di dalam metode atau yang disampaikan Bu Lucy tadi tentang diferensiasi pembelajaran, maka di sini kami membuat dua klasifikasi terhadap anak didik kita. Yang pertama, yang sudah mengerti wudhu dan yang sama sekali belum mengerti wudhu. Ya, karena diferensiasi itu adalah satu buah desain yang mengakomodir desain pembelajaran ya, yang mengakomodir keberagaman murid, begitu. Karenanya
di awal kita mengetahui kenapa muridnya beragam itu karena hasil asesmen diagnostik, gitu kan ya. Tapi kalau dia kalau kelas unggulan misalkan, kelas unggulan itu kan semua rata tuh kemampuannya, kesiapan belajarnya sama, yang nggak juga perlu berdiferensiasi, jadi nggak wajib-wajib semua kelas dibagiin diferensiasi gitu ya. Jadi melihat kebutuhan juga. Nah, jadi hasil tadi diskusi sama kelompok di saya itu karena banyak guru agama, jadi ambilnya mapel PAI tentang wudhu. Nah, ini jadi hasil rembuknya, ketemunya temanya, topiknya tentang wudhu. Tujuannya ini pembiasaan hidup sehat dengan wudhu. Nah, kenapa tujuannya ini? Karena memang level tujuan itu tuh mesti apa ya, yang dia tuh relate deket sama anak, dan itu kelak nanti diakui secara universal gitu. Jadi wudhu bukan sekedar tahu cara wudhu, kemudian kenapa harus wudhu, tapi dia nggak relate sama kehidupan dia hari-hari gitu. Nah, dari kontennya kita bagi dua. Untuk yang udah ngerti wudhu itu topiknya atau kontennya ya, diferensiasi kontennya. Untuk yang udah tahu itu mengetahui hikmah dan manfaat wudhu untuk kesehatan gitu. Itu kontennya, perbedaan kontennya. Tetapi untuk anak yang belum ngerti wudhu, kontennya itu tentang mengetahui pengertian dasar dan tata cara wudhu. Baik Bapak Ibu, inti dari penjelasan kelompok 3 ya, penampil pertama, bahwa harus dibedakan murid yang bisa dan tidak bisa. Itu ya Pak Firman ya? Ya, kiri dan kanan. Tadi saya agak dengar tadi diskusinya, sangat seru sekali ya di kelompok 3. Nah, jadi mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ya. Semua dicatat ya. Baik, beri tepuk tangan lagi kepada kelompok 3. Ya. Kami dari kelompok 3 ini akan menjelaskan tentang pembelajaran diskrimiasi. Jadi pembelajaran diskrimiasi ini adalah serangkaian keputusan rasional yang dibuat oleh guru, yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Jadi kebutuhan itu dibagi kepada 5. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang dispesifikasikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespons kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Jadi di sini kami sudah membuat pembelajaran diferensiasi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Saya sebagai pembukanya akan dijelaskan oleh Pak Pejan. Silakan. Jadi di sini sebelum kami membuat pembelajaran diferensiasi, kan mungkin mata pelajaran kimia, yaitu pada saya sendiri ya. Tujuannya itu adalah mengaplikasikan peran kimia hijau dalam pembangunan, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita baca itu, kita melakukan asesmen dulu. Jadi hasil asesmen kebutuhan di kelas menunjukkan profil murid, yaitu adalah menguasai teknologi, suka bermain game, suka eksperimen, dan gaya belajarnya yang beragam. Tetapi tantangan yang saya hadapi di kelas yaitu adalah kemampuan literasi baca digitalnya yang rendah, cenderung individual, pasif, dan yang keempat kurang terampil dalam memecahkan persoalan, dan yang kelima adalah memerlukan pendampingan. Pelajaran yang kita ambil bahwa sebelum melakukan diferensiasi harus pahami dulu kebutuhan murid. Iya. Ya kan? Jangan kali-kali langsung ke diferensiasi. Jadi tadi kan sudah dibilang sama ibu itu tadi, ya. Jadi apa kebutuhan belajar murid? Ya, pertama kita lihat dulu keberpihakan kita sama murid, kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil muridnya, sehingga kita bisa menstimulus mereka dengan pilihan-pilihan dalam pembelajaran. Oke, jangan lupa di
Catat. Ada yang sedikit mau menambahkan di kelompok Pak Reza? Ada Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan kembali. Baik. Buatkan. Kira-kira proses diferensiasi maksudnya diferensiasi prosesnya bisa dikerjakan di satu waktu gitu, dengan banyaknya cara itu. Gitu. Iya, baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi guru pun memberikan diferensiasi pada siswa. Misalnya, saya memberikan waktu selama 2 minggu dari tanggal 2 sampai tanggal 14 misalnya. Silahkan kalian mengumpulkannya. Jadi ada apa tadi istilah jenjang? Apa ya Pak? Berjenjang yang diproses ya? Nah, istilah berjenjang tadi. Nah, jadi bisa. Pak Bima bisa jawaban Pak Bima? Ada lagi Pak kira-kira masalah jawaban untuk Pak Ehab? Ya, jadi tidak selalu itu dilaksanakan dalam satu waktu. Proses pembelajarannya itu sangat luas sekali. Itu kenapa direkomendasikan untuk mengurangi cakupan materi. Karena memang di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu butuh waktu yang panjang karena itu mempertimbangkan kebutuhan anak itu dari yang beda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya begini Bapak Ibu. Anak-anak itu dibagi menjadi 3 kelompok yang saya tahu ya, dibagi menjadi 3 kelompok, dan pengelompokannya itu kita ambil data-datanya itu melalui profil keluarganya, lalu yang kedua dari survei kita ke lapangan, ke rumahnya, lalu yang ketiga kita mencari tahu tentang murid itu, bisa kita pakai survei tertulis, bisa juga dengan bicara langsung 4 mata dengan muridnya. Jadi Merdeka Belajar ini kita lebih ke pribadi sama anak-anak itu gitu. Bukan hanya wali kelasnya, tapi juga guru mata pelajarannya gitu. Jadi setiap guru mapel itu harus tahu karakter si A ini, misalnya namanya Dika Ramadan misalnya kan. Dika Ramadan ini anaknya seperti apa, IQ-nya berapa gitu kan. Terus cara dia menangkap pelajarannya itu seperti apa gitu. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 30 orang. Nah, 30 orang itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang sifat tanggap, ya IQ-nya tinggi. Yang kedua standar,